Shalom, masih dalam spesial ulang tahun ke-20 ibadah khusus HKBP Rawamangun. Nah, pada hari ini kita akan berbicara khusus mengenai teman-teman WL dan singer dan pemusik dalam spiritual journey mereka. Kalau ibadah khusus mulai dari tahun 2001, kita akan mendengar secara langsung bagaimana mereka mengalami perkembangan dan pengalaman hidup dalam Tuhan. Yuk, dalam episode 1 dan 2 kita sudah banyak ngomong masalah sejarah dan latar belakang terbentuknya ibadah khusus HKBP Rawamangun. Nah, pada saat ini kita akan menggali lebih dalam lagi dan saat ini sudah hadir bersama saya para pelayan ibadah khusus. Saat ini saya mau memperkenalkan mereka. Yang pertama ada Bang Renold Marbun. Apa kabar Bang? Baik, shalom. Shalom. Nah, kemudian ada, ini pasti udah pada kenal ya, ini ada Angel. Halo Bang, shalom. Selamat datang. Nah, kita akan menggali lebih dalam bagaimana mereka mulai jadi pelayan di HKBP Rawamangun sampai dengan saat ini. Oke, selama ini sudah berapa lama menjadi pelayan ibadah khusus? Pertama, Bang Renold dulu deh. Oh, dari saya dulu ya. Ya. Oke. Kan senior. Asik. Senior ya? Ada senior ya? Siap senior. Siap senior. Oke, kita mulai jawab sih. Kalau di pelayanan ibadah khusus itu kita kan mulainya dari tahun 2001 ya. Ya, betul. Jadi memang terlibat dalam pelayanan itu memang dimulai dari awal gitu. Dari awal ibadah khusus ini kita jalankan, ya saya memang terlibat di dalamnya bersama dengan teman-teman yang lain lah gitu. Dan sampai sekarang masih melayani. Tuh, hebat gak teman-teman? Nah, Angel dari kapan? Kalau aku dari 6 tahun lalu, jadi berapa ya? 2015 kalau nggak salah. 2015. Kan waktu itu sama Anda saya daftarnya. OMG. Yes. Nah, aku pengen tanya nih, bagaimana awal-awal rekan-rekan ini pertama kali terlibat dalam pelayanan ibadah khusus, bagaimana gitu. Kalau Bang Renold ini kan sudah dari awal. Apa sih ya zaman dulu itu yang membuat pertama kali mau ikut? Kalau bicara apa sih yang mau, kenapa mau ikut gitu pelayanannya? Karena memang waktu itu ya kita sih semua sebagian besar itu naposo yang memiliki kerinduan ingin sebuah kayak ibadah gitu, tapi yang berbeda, yang bagaimana yang kita yang muda-muda pada saat itu bisa menikmati ibadah yang berbeda sih, bukan bukan mau ibadah yang lain seperti ibadah saat yang kita jalankan gitu, tapi itulah kerinduannya kita coba jalani bersama dengan teman-teman dan memang dengan dukungan beberapa para halado yang punya kerinduan yang sama, melihat animo dari muda-mudi pada saat itu yang mungkin sebagian besar sedang menikmati ibadah-ibadah yang di luar HKBP. Tapi kita coba memulai untuk kembali melihat, oh ada loh ibadah di HKBP Rawamangun itu yang mungkin seperti yang di tempat yang lain, seperti itu. Kalau Angel sendiri gimana tuh? Awal-awal terlibat dalam ibadah khusus? Oke, kalau aku mungkin ceritanya jadi unik Bang. Karena seperti Abang tahu aku bukan Batak. Ya, Yes. we'll get into that later ya. Oh iya. Kenapa gitu? Jadi bukan Batak ya? Iya, itu di underline banget, di bold. Ya. Jadi dulu Bang, aku studi di salah satu universitas di sini dekat gereja. Terus kosan aku dekat sini. Waktu itu pertama-tama merantau ke Jakarta, memang niatnya untuk studi aja. Terus biasalah kita nyari gereja kan untuk ibadah. Jadi kosan aku tuh deket banget di sini, cuma nyebrang doang. Aku lihat, waduh tapi gereja Batak, bahasa Batak kan, semua aku bingung nih gimana ya. Tapi terus aku baca lagi, oh ada bahasa Indonesianya. Pertama aku datang tuh di ibadah jam
Eh, bahasa Batak malah aku datangnya salah jam aku. Salah jam dong. Aku nggak ngerti dong bang. Ya pakai bahasa Batak, mohon maaf. Nggak datang lagi aku tuh beberapa minggu kemudian nggak datang aku ibadah lagi, aku ibadah di tempat lain. Terus suatu hari tersadarlah aku, oh ada bahasa Indonesia. Pas bahas, waktu itu masih 12.30 ya. Ya. Aku ikut ibadah 12.30 dan waktu itu disitulah mulai perjalanan aku. Pertama kali aku ibadah, mungkin ini yang terjadi hari ini nih Tuhan udah rancang dari sebelum-sebelumnya. Karena kenapa? Yang waktu itu aku samperin adalah abang. Ingat tidak? Anda yang saya samperin. Aku ingat banget aku duduk di sebelah tiang itu. Waktu itu aku ikut ibadah. Yang di kepala aku saat itu kok beda gitu. Ternyata sampai di sini sampai hari ini aku berpikir oh inilah maksudnya khususnya. Pada dasarnya mungkin kalau kita mengalami Tuhan tuh berbeda-beda ya bang setiap orang. Tapi yang pasti aku saat itu aku benar-benar langsung kayak aku harus join di ibadah ini. Asik. Bener bang. Sebelumnya nih. Loh Eka. Sebelumnya mau tanya kan mungkin teman-teman juga pemirsa yang lain, teman-teman yang lain pasti akan tanya-tanya. Angel ini katanya bukan orang Batak, orang apa sih? Oke, aku secara keturunan aku orang NTT Rote, tapi domisili orang tua di Bali. Jadi kalau pulang aku ke Bali. Dan kalau di Bali kami ibadahnya adat juga seperti HKBP. Salah satu alasannya karena aku di Bali gereja adat, gereja Bali. Nah, kenapa aku ibaratnya cocok dengan HKBP? Karena di Bali gereja adat juga. Yang membedakan adalah bahasanya jadinya. Tapi secara liturgi sama semua. Tapi just to be clear ya, yes. Ini dua-dua WL kita yang ada di sini, yang satu dua-duanya sudah tidak single ya. Itu mohon maaf, itu maksudnya apa nih? Dua-duanya tidak single. Kalau ini sudah beranak 3. Soalnya kelihatan ya beranak bang, 3. ganteng banget masalahnya ya, looknya kayak anak muda. Udah beranak 3. Mohon maaf, abis ini ditraktir maksudnya, sorry. Siap. Kalau Angel juga menjelang ya, menjelang ya, menjelang. Ini acara sepertinya. Oke, kita lanjut ya. Ini kan melayani itu beda-beda antara seorang dengan yang lain panggilannya. Ya. Bagaimana sih teman-teman memaknai prinsip dalam pelayanan itu bagi teman-teman sendiri? Maknanya apa dan prinsipnya apa buat pribadi masing-masing? Renol dulu deh. Pertanyaan ini sih sebenarnya nih agak dalam sih, makna dan prinsip ya. Betul. Makna dan prinsip itu kadang-kadang kan memang semua orang berbeda ya. Jadi kita sih memaknainya dan prinsipnya itu ya memang ada satu kerinduan kita tuh udah dikasih talenta lah ya, talenta sama Tuhan. Dan iya secara ini awalnya ini saya sebagai singer ya, bukan sebagai WL. Jadi memaknainya waktu itu kita dan teman-teman itu punya kerinduan untuk memiliki ibadah yang berbeda. Kita namakan ibadah khusus 12.30 dengan segala tantangan lah yang kita hadapin. Saya berawal dari singer cukup lama lah, beberapa tahun 2001 sampai mungkin saya lupa sampai tahun berapa. Cuma maknanya itu ya kita memang mau yang beri yang terbaik lah, maksudnya biar kita juga bisa menggunakan talenta ataupun yang tadinya kita nggak bisa, jujur mungkin saya sendiri punya kepercayaan diri setelah berada di HKBP Romangun. Oh berarti, tunggu Bang Renold, berarti awalnya dulu singer dulu ya? Yes. Singer naik kelas jadi WL. Naik kelas gitu. ya? Naik kelas gitu. Kalau bilang naik kelas, aku juga ya, gitu loh prosesnya, SL baru WL. Betul, berarti semuanya memang berproses ya. Betul, ada prosesnya karena kita dari kumpulan Naposo, muda-mudi yang dilatih bernyanyi, tapi semuanya tuh untuk ya pelayanan. Kita bentuk ibadah di 12.30, berangkat sebagai singer, disitulah proses belajar gitu. Belajar bagaimana bernyanyi juga misalnya di depan jemaat yang banyak, melihat seperti apa sih mungkin ya terus terang saya punya istri gitu, Boruta Barat ya. Oh ya. Itu sudah mulainya dari WL gitu. Oh. Langsung dari WL gitu. Jadi WL-nya saya juga banyak belajar dari teman-teman yang lain, melihat yang mungkin yang memang secara talenta mereka sudah
dikasih Tuhan untuk memimpin pujian dan memiliki ya mungkin spiritualnya lebih tinggi juga, lebih tinggi. Tapi kita banyak belajar, melihat, ya jadi prinsipnya sih memang memberikan pelayanan yang terbaik lah. Mungkin nggak mudah gitu, nggak mudah melayani jemaat yang banyak dengan keterbatasan. Orang Batak lagi. Iya, orang Batak lagi ya. Orang Batak dengan berbagai karakter dan ya banyak lah yang mungkin nanti ya kita bercerita yang dengan pertanyaan berikutnya atau seperti apa. Ya itulah dari saya gitu, prinsipnya kita berikan pelayanan terbaik lah bersama dengan teman-teman di Ipsus. Prinsipnya supaya ibadah ini tetap berjalan dan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan lah. Amin. Sekarang kita ke Angel nih. Kalau Angel sendiri gimana sih memaknai pelayanan saat ini? Oke Bang, kalau ditanya makna dan prinsip, buat aku pribadi mungkin klise sih jawabannya. Makna aku melayani adalah gimana aku mau memberikan yang terbaik buat Tuhan gitu. Itu sih yang pertama, karena banyak banget yang Tuhan udah buat di hidup kita. Kadang kita tuh bahkan kalau dipikirin secara logika tuh nggak layak gitu loh. Betul. Nggak layak banget, tapi Tuhan kasih gitu. Ya udah sekarang kayak giliranku aja nih. Meskipun kita tahu bersama kita bisa pelayanan di mana aja ya Bang. Betul. Tapi kayak melayani di gereja tuh kayak sebuah kesempatan gitu loh Bang. Bisa melayani di gereja. Banyak orang yang pingin melayani di gereja tapi kita dikasih kesempatan Tuhan untuk melayani, kenapa kita nggak ambil nih? Betul. Ya, betul. Gitu. Itulah kenapa makna melayani buat aku lah. Aku akan melakukan yang terbaik apa dari yang udah Tuhan kasih sama aku. Kalau prinsip sama kayak Bang Renol sih pasti sama juga sih Bang, kita mau ngasih yang terbaik buat Tuhan. Karena kadang aku pribadi Bang agak perfeksionis orangnya. Jadi kalau aku ngerjain sesuatu sebisa mungkin aku lakukan yang terbaik. Nah, yang buat aku belajar akhirnya adalah buat dunia aja aku secara pribadi bisa melakukan yang luar biasa. Lalu untuk Tuhan kenapa aku nggak bisa melakukan yang terbaik? Betul. Nah dari situ aku mikir udah bukan hanya di luar aja kita melakukan yang terbaik. Buat Tuhan malah harus lebih dari yang terbaik. Amin. Oh iya, tambahan sedikit juga. Maksudnya ini kan kita berproses semua ya. Mungkin Angel juga dari singer, saya dari singer. Itu juga saya sampai dengan tahap dibilang tadi bahasanya naik kelas ya, bukan naik kelas. diminta didaulat menjadi WL, itu pergumulan juga gitu. Saya cuma berpikirnya mampu nggak sih saya gitu, mampu nggak sih saya, mampu nggak sih, itu pergumulan cukup lama juga. Maksudnya teman-teman memberikan kepercayaan untuk menjadi seorang pemimpin pujian lah, pemimpin pujian. Saya pikir ya saya juga berdiskusi dengan istri, terus saya doain juga nih, saya mampu nggak sih memimpin jemaat? Mungkin saya biasanya dipimpin lah gitu menjadi singer, tapi ya itulah proses yang dibentuk Tuhan, akhirnya saya memutuskan berani untuk menjadi seorang. Sorry, mampu dalam hal apa? Maksudnya kalau kita kan sama-sama tahu ya secara WL dan singer itu biasanya pasti harus bisa bernyanyi ya. Tapi saya yakin pasti mampu atau tidak yang dirasakan pasti bukan sekedar teknikal gitu. Pasti. Antara nyanyi doang gitu. Ya. Apa persiapannya waktu itu? Persiapannya itu, kalau dibilang persiapan itu belajarnya itu melihat, ya itu sampai kadang-kadang di depan cermin gitu, maksudnya itu untuk tampilnya ya, untuk teknikal ya, tapi di spiritualnya itu tuh gimana sih, bisa nggak sih saya bawa jemaat ini untuk menikmati ibadah, bernyanyi pujian dengan lagu-lagu yang gembira, dengan lagu-lagu yang sedih, itu meyakinkannya itu yang memang nggak gampang gitu. Makanya dibilang mudah juga tidak gitu. Ya itulah proses yang dibentuk Tuhan. Ya akhirnya saya jadi WL seperti itu. Kalau Angel sendiri ada nggak ketakutan secara khusus ya, ketakutan sendiri ketika diminta jadi WL? Pasti Bang. Waktu itu tuh aku tuh kalau bahasa kasarnya tuh aku dijebak sama yang namanya namanya aku sebut nih namanya. Saking sayangnya aku sama orang ini, namanya Betty Hutagalu. Oh dijebak berarti? Dijebak tapi aku bahagia sih ujung-ujungnya. Dan sekali lagi Bang ya, aku baru sadar saat ini, right now ini aku bercerita, untuk menceritakan ini ada orang-orang yang terlibat di dalamnya hadir saat ini juga. Karena gini Bang, waktu itu aku pribadi jujur kita manusia pasti kalau dikasih tanggung jawab yang lebih, bahkan kita belum pernah melakukan itu, pasti inilah Bang,
aduh aku kayaknya nggak mampu deh. Banyak lah Betul. pertimbangannya. Kalau aku pribadi dulu memang sangat ngerasa, aduh aku yang belum siap deh kak. Aku bilang ke Betty aku nggak siap dan aku ngerasa nggak layak kak. Entah kenapa kalau jadi WL tuh kayak gimana gitu ya bang. Jadi singer nggak tahu lah mungkin. Iya pasti beda ya, kayak singer kita ngikut Masih bernyanyi oke tapi gitu. jadi WL itu kan harus gimana Iya. mengarahkan, memimpin. Ada satu hal lain yang harus kita penuhi gitu ibaratnya bang. Dan aku tuh waktu itu ngerasa aku nggak layak kak, belum bisa aku kayaknya aku. Tapi semakin aku lari bang, semakin aku ditangkep. Waktu itu ceritanya. Bener bang, aku ngalamin itu bener-bener. Kenapa waktu aku bilang semakin aku lari, semakin aku ditangkep. Waktu itu saat aku nolak itu, istrinya bang Reno, Kak Tio, tiba-tiba aku lagi bergumul tuh bang, aku lagi bergumul jadi WL nggak ya gitu. Karena aku ngerasa nggak pantas gitu. Istri bapak ngubungin saya, Dek bisa nggak jadi WL di remaja gitu katanya. Mungkin aku belum ceritain ini ke Kak Tio, tapi itu jadi titik balik aku gimana kayak jawaban doa Tuhan bahwa kamu nggak bisa lari lagi gitu. Aku sampai mau nangis nih ceritanya, kayak gitu. Jadi memang udah ada panggilan, maksudnya secara tidak langsung kita tidak menyadari memang, tapi Iya. ternyata memang sudah ada rencana Tuhan di situ. Betul. Dan poin yang aku rasain waktu itu bang, mungkin kita secara pribadi ngerasa kita nggak mampu. Tapi di pelayanan itu bukan kita yang buat menganggap kita mampu. Tuhan yang punya indikator kita mampu atau enggak gitu. Waduh, keren banget Kayak nih. gitu sih. Saya ngalamin secara pribadi Kayaknya gitu. nih perbincangan kita makin panas nih ya. Panas. AC mana Tapi nih AC? Asli nggak berasa nih. betul, tapi sebelum kita lanjut, kita break dulu sebentar ya. Kopi ya, kopi Kopi, ya. kopi. Pisang Oke. goreng, pisang goreng. Oke, kita kembali lagi bersama teman-teman kita di sini, Reno dan Angel. Masih kan? Masih tune in? Masih. Nah, kita kan tahu ya, menjadi WL itu tanggung jawabnya besar sekali ya. Tanggung jawabnya besar sekali. Harus bikin lagu, harus konsep puji-pujiannya, harus latihan minimal 2 kali dalam seminggu. Terus harus mikirin lagi jadwal latihannya. Nih teman-teman ketika memikirkan ini, ketika pertama kali diminta untuk menjadi WL, bagaimana cara teman-teman untuk cope itu? Apakah itu menjadi halangan atau tidak? Gimana tuh? Renol dulu deh. Oh gitu ya? Langsung ke Renault ya? Iyalah. Oke. Ini pertanyaannya cukup berat juga dijawab gitu. Karena menjadi seorang WL tuh harus memiliki tanggung jawabnya lebih besar lah. Pasti tanggung jawabnya jauh lebih besar karena kita kan didaulat untuk memimpin gitu ya, baik singer maupun pemusik. Meskipun itu kita satu tim, Betul. tapi tanggung jawabnya memang besar. Tadi seperti Wilman sebutkan, memilih lagu, terus mungkin ada sharing renungan atau mengatur jadwal. Nah itu hal yang nggak mudah. Dan di awal juga memang itu yang jadi pergumulan juga. Bisakah aku gitu? Bisakah aku ngikuti alur seperti itu yang biasanya tadi seorang singer hanya ngikut, udah ada lagu, terus tinggal jadwal latihan, bernyanyi gitu. Tapi ternyata dikasih tanggung jawab yang lebih besar, mengeren sesuatu untuk membawa pujian lah ya di depan jemaat yang banyak gitu. Dan akhirnya ya memang hal yang gak mudah, pilah lagu dengan tema yang ada, dengan ya kadang-kadang memang jujur juga saya banyak dibantu gitu. Karena dengan keterbatasan yang ada juga tetap dibantu dengan teman-teman pengurus, terus dari diskusi juga dengan istri. Karena saya tetap berdiskusi sesuai gak sih gitu lagu-lagu yang akan kita bawakan. Betul. Gitu. Jadi memang hal yang tidak mudah, tanggung jawab yang cukup besar. Dan memang terus harus atur waktu latihan karena kita punya standarisasi minimal 2 kali latihan. 2 kali latihan. Dan kalau boleh kasih tahu, dua-duanya ini pekerja gitu ya, sama-sama bekerja profesional di luar gitu kan. Kalau boleh tahu, Bang Renol ini pekerjaannya apa ya? Oh, kerjaannya
Saya sih karyawan swasta, Karyawan gitu, swasta. karyawan swasta di salah satu perusahaan lah. Jadi ya karyawan, ya memang mengatur waktunya juga. Akhirnya kembali karena kita juga mungkin ini kita ada tim musik, ada singer, menyesuaikan waktu itu mengatur jadwal. Akhirnya kita kadang-kadang harus memiliki kesepakatan bersama. Kapan sih waktu yang tepat kita untuk berlatih? Dengan standar yang harus kita tetapkan 2 kali. Karena memang itu penting gitu. Karena itu penting berlatih untuk kesiapan kita. Karena udah berlatih 2 kali aja, kadang-kadang kita juga sering ya adalah pasti melakukan kesalahan, terjadi kesalahan terjadi pasti ya. error-error lah. Tapi ya itulah persiapan yang harus kita lakukan. Jadi dengan kondisi yang ada, dengan ngatur kerja, mungkin Angel juga bekerja, terus harus ketemu bikin grup di WA, nih kapan nih mau latihan, segala macam. Mungkin pemusiknya lengkap, mungkin singernya nggak lengkap, kadang singernya lengkap, pemusiknya nggak lengkap. Tapi itulah yang harus kita sikapi gitu. Apapun harus kita jalanin gitu. Persiapan dengan keterbatasan waktu yang ada, ya kita minta sama Tuhan lah hikmat, biar kiranya ya persiapan kita di hari Minggu nanti ya semua kembali buat kemuliaan Tuhan gitu. Mungkin gak ada yang sempurna, tapi kita berusaha berikan yang terbaik lah. Kalau Angel sendiri, kan kita tahu nih, kita sibuk dalam pekerjaan kita sehari-hari juga. Ketika Angel ditawari untuk menjadi WL, berapa lama memutuskan untuk mau jadi WL? Berarti flashback lagi nih. Ya. Tanya Kak Betty aja deh. Aduh. Dia pelakunya sama Kak Tio tuh. Pelakunya mereka tuh ada di sini kebetulan sebenarnya. Jadi ada penjebak ya. Ada gitu. penjebak. Jadi Bang ini perjalanan aku orang-orangnya ada di sini semua nih. Ada di Kita sini kunci semua. aja mereka nih. Jadi maksudku satu nih, menjadi WL tanggung jawabnya lebih besar. Mungkin banyak orang yang tidak mengerti ini bahwa kita bukan hanya secara teknikal harus mengurusi ibadah minggu yang akan datang, tapi juga kita butuh gimana ya caranya supaya ada kontak satu dengan yang lain, Yes, sehingga betul. ketika pelayanan klop gitu. Jadi bukan nyanyi sendiri-sendiri, pemusik sendiri-sendiri gitu kan. Kira-kira itu pernah nggak terjadi sama Angel? Pernah. Pernah. Ini curhat saudara-saudara. Pernah, pastinya gini Bang, kan karakternya banyak orangnya. Betul. Isi kepalanya beda-beda. Betul. Situasi saatnya itu beda-beda. Bisa aja dia di kantor lagi stres gitu. Kadang kita cuma ngomong, misalnya salah ngomong aja bisa jadi api yang besar gitu. Tapi ya udahlah. Ibaratnya karena aku pribadi jujur Bang, prinsipku memang dari awal aku mau melayani Tuhan. Seandainya pun ada gesekan nantinya, itu pasti nggak bisa dihindari. Yang bisa berpikir baik, berpikirlah baik gitu. Kalau bahasanya anak sekarang, yang waras ngalah. Yang marah Iya. kalah. Bukan berarti gimana ya, tapi mungkin kita yang masih bisa berpikir ya udah tenang. Karena kalau di pelayanan kita mau bertengkar, mau rebut-rebut apalah itu, kalah jadi abu menang Betul. jadi arang Bang. Betul. Nggak usah gitu, nggak perlu. Karena kan ya balik lagi kita buat kemuliaan nama Tuhan gitu. Aku sharing Bang, dari tadi kan kita bahas gimana pressure-nya WL. Pada dasarnya setiap pelayan itu punya pressure masing-masing. Tapi karena kami, Abang dan saya sedang dipercaya Tuhan untuk melayani sebagai WL, mungkin ini yang bisa kita sharingkan. Dulu itu aku berdoa Bang sama Tuhan, bukan dulu dari sampai saat ini aku berdoa, Tuhan aku mau hidupku benar-benar jadi berkat gitu. Buat sesama dimanapun Tuhan tempatkan. Aku sempat dijawab Tuhan melalui sosmed Bang. Di sosmed itu aku lihat di video itu bilang gini. Ketika kamu berdoa, minta berkat, minta misalnya materi, kita bahas materi, minta rumah, minta mobil, minta apapun, minta keluarga yang rukun. Tuhan gak akan langsung ngasih, nih keluarga yang rukun, enggak. Tuhan ngasih kesempatan kamu untuk menjadi berkat gimana keluarga kamu bisa rukun. Kayak gitu. Terus misalnya sama halnya dengan pelayanan Bang. Betul. Aku berdoa Tuhan aku mau jadi berkat. Tuhan gak langsung ngasih, nih lu sukses lu jadi berkat. Enggak. Tuhan kasih aku kesempatan, Tuhan kasih manusia kita semua kesempatan untuk memutuskan mau jadi berkat atau enggak gitu.
Jadi yang Tuhan kasih bukan langsung berkat tek gitu, enggak. Tuhan ngasih kesempatan. Proses Bang. Di situ aku berpikir, ketika ada gesekan Bang, aku mikir, oh ini kesempatan yang Tuhan kasih, aku mau jadi berkat atau enggak. Paling kayak gitu. Betul sekali. Ini bagus banget nih, berarti dari pembicaraan ini aku bisa simpulkan apapun kejadiannya di masa yang akan datang, kedua orang ini akan tetap menjadi WL. Wah, ini Bang, berat kita dijebak. Ini ya. Sini Bang, ini bukan jebakan loh, ini bukan jebakan. Ini sesuatu, maksudnya ini jadi semacam pengingat buat teman-teman sepelayanan supaya bahwa pelayanan itu memang proses dan pasti sesuatu yang berproses itu nggak akan sia-sia gitu kan. Apalagi dalam Tuhan ya Bang. Betul. Nah, secara pribadi aku pengen tanya nih, ada nggak perubahan hidup yang dialami ketika teman-teman mulai melayani di ibadah? Angel dulu deh. Aku udah curiga Bang, tangannya gini. Ada nggak perubahan secara khusus? Silakan Angel menjawab lebih dulu. Kalau aku Bang, kayak tadi yang aku ceritain, aku terlahir sebagai orang yang cukup perfeksionis sebenarnya. Tapi semenjak aku melayani di Ipsus khususnya, sebenarnya pelayanan bisa di mana aja ya, Betul. tapi di Ipsus ada satu hal yang benar-benar ngerubah sudut pandangku, ngerubah hidupku, adalah aku nggak boleh ngambil job desk-nya Tuhan Bang. Karena gini dulu waktu latihan gitu, karena perfeksionis ya, aku tuh maunya semua perfeksionis gitu. Tapi pernah Tuhan tegur aku ketika udah semua perfeksionis nih Bang, latihan udah mantep nih gitu. Hari H, mohon maaf, ada aja. Ada aja ya. Ada aja Bang, di luar kuasa kita dong Bang. Betul. Kalau dulu mungkin aku berpikir, wah mungkin gara-gara aku nih kurang gini. Mikirnya aku aja, aku center gitu. Tapi makin kesini sudut pandangku berbeda Bang. Job desk aku hanya sebatas aku melakukan yang terbaik. Job desk Tuhan, dia yang nentuin hasil. Jadi kadang kan kita manusia suka ngambil job desk-nya Tuhan kan, kerajinan Betul. gitu loh. Udah batasan kita cuma ngelakuin yang terbaik. Masalah pelayanan, masalah ada yang diberkati itu udah di luar kuasa kita, udah di luar kapasitas kita. Itu sih yang paling ngubahin Bahasa aku. kerennya, Yes. we'll do our best, let God do the rest. Keren, Bang. Itu keren Mantap. amat tuh. Kalau Bang Reno sendiri gimana? Oh saya tuh ya gimana ya, tadi dengar Angel gitu, itu kita mau berharapnya yang sempurna gitu ya. Ini kembali juga nih dalam proses, maksudnya dalam proses kita latihan, persiapan dan segala macam, pengennya yang baik gitu. Tapi notabene kebetulan, mungkin kalau secara usia gitu kan, secara usia karena saya udah berkeluarga. Ngomong usia Tapi harus nih saya ya. jelasin dong, maksudnya teman-teman ini kan banyak yang pemusik dan singer juga banyak yang muda gitu. Betul. Tapi bagaimana saya bisa juga berusaha belajar untuk menjadi contoh buat mereka gitu. Buat itu saya rasa tuh jadi bagian proses dari saya. Gimana saya tetap menjadi contoh yang baik buat mereka. Maksudnya buat teman-teman semuanya tim. Karena apapun siapapun tim yang saya bareng gitu untuk pelayanan, saya tetap berusaha nggak pilih, nggak segala macam. Saya mau belajar karakter juga masing-masing gitu. Seperti Angel bilang, kayaknya udah latihan, udah baik gitu. Tapi pada saat hari H, ternyata pasti ada kurang. Kadang-kadang saya sendiri setelah evaluasi, aduh kok kurang ya seperti ini. Ngelihat jemaat, kira-kira mereka terbawa nggak sih dengan suasana ibadah pada saat ini? Karena bagaimanapun setiap PL juga harus melihat jemaat ini bisa menikmati nggak ibadah saat yang kita pimpin gitu. Nah itulah maksudnya proses perubahan juga semenjak menjadi WL gitu. Maksudnya saya berusaha menjadi contoh yang baik juga karena udah berkeluarga, udah ada anak juga. Ya itulah proses perubahan dalam hidup juga. Bukan saya mau menunjukkan gitu, maksudnya nanti ke anak-anak saya gitu. Iya, saya nggak sempurna gitu. Saya nggak sempurna. Ya saya juga mau nanti anak-anak saya ikut melayani gitu. Jadi biar mereka juga melihat, oh orang tua saya gitu. Maksudnya bapak saya berdiri di depan. Saya ceritakan sama mereka ini bukan hal yang mudah gitu. Tapi biar mereka juga melihat ke depan juga mereka bisa melanjutkan ya terlibat aktif juga dalam pelayanan gitu. Jadi ya saya rasa itu proses perubahan dalam hidup saya juga berusaha gimana menjadi punya pakem gitu.
Masa iya sih udah berdiri di depan gereja gitu, maksudnya mimpin jemaat tapi punya kelakuannya Betul. kelakuannya yang ya jadi paling enggak tidak sempurnanya saya, tapi saya berusaha belajar terus untuk menjadi ya contoh yang baik lah, supaya jadi enggak batu sandungan juga buat saya pribadi sebagai WL dan mungkin teman-teman dan mungkin ibadah khusus di HKBP Rawamangun ini. Itu sih kalau dari saya ya. Dengan kata lain, ibadah dan pelayanan kita ini sebenarnya bukan seperti penjara bagi kita yang tapi kita menjadi lebih diperbaharui setiap hari. Yes. Kita belajar macam-macam tentang karakter orang dan memang itu nggak mudah. Banyak orang berpikir hal itu adalah hal yang mudah karena kita hanya berdiri di depan dan bernyanyi. Padahal ternyata banyak sekali yang teman-teman secara pribadi rasakan ketika menjadi WL. Itu luar biasa pergumulannya. Oh ya, tambahan sedikit. Ini kadang-kadang ekspektasi ya. Ya, ekspektasi. Ekspektasi itu kita mimpin dengan jemaat yang ada gitu. Karena saya juga pernah mimpin di adik-adik remaja juga, begitu juga jemaat yang dewasa. Ekspektasinya kita tuh kadang-kadang untuk kutip kok di tempat lain bisa ya, maksudnya jemaat tuh bisa menikmati gitu. Puji-pujian dengan beat, dengan slow. Tapi ya itulah karakter yang harus kita pelajarin. Ekspektasinya memang kalau terlalu tinggi nanti kita sendiri yang kok jemaatnya seperti kita tidak bisa membawa suasana yang, tapi setinggi-tingginya ekspektasi kita, tapi ya pada akhirnya kita bilang ya udah kita akan berikan untuk kemuliaan nama Tuhan gitu. Amin. Semoga jemaat juga pulang juga dengan hati yang gembira, dapat firman dengan senang dan baik. Oke, nah pertanyaan paling akhir nih. Pertanyaan paling akhir. Selama mulai pelayanan sampai dengan hari ini, momen apa yang paling berkesan buat teman-teman? Siapa dulu nih? Aku sih menghargai senior ya. Oh, menghargai senior ya. Oke, senior. Bang Renold dulu deh. Jadi kayak pasal 1 kembali ke pasal 1. Maaf Bang. Ya, momen paling apa? Karena udah lama loh. Bang ya. Renold ini sudah 20 tahun. 20 tahun 20 tahun. Wow. Enggak terasa ya bersama dengan teman-teman. Ya, Bang Wilman juga sendiri gitu di sini pemusik yang setia gitu. Yang banyak belajar lah. Saya sendiri terus terang banyak belajar dari Bang Wilman. Maksudnya dari sisi musik. Meskipun belum pernah sih satu tim sama Wilman. Tapi ya. Waduh, ini aku juga nggak nyadar loh. Ternyata belum pernah setim dengan. Tapi momen paling berkesan ya, momen paling berkesan kalau mungkin kalau dari teman-teman sebelumnya mungkin udah ada histori ya. Bagaimana dari awal momen paling berkesan saya itu pada saat ibadah ini terbentuk. Mungkin sudah diceritakan sama yang orang tua kita yang ya tahu dengan sejarah lah. Jadi momen paling berkesan itu pada saat menjadi singer, belum menjadi WL ya. Pada saat menjadi singer dan ibadah itu memang pendetanya kan di awal itu masih pendeta-pendeta dari non HKBP. Ya, betul. Dan pada saat itu pada saat salah satu pendeta itu kalau nggak salah Yusuf Roni ya. Saya sebutkan itu pendeta Yusuf Roni, dan di ibadah itulah yang momen berkesan di saya itu, saya ngelihat itu jemaat itu wow, amazing. Maksudnya ini apa yang terjadi gini, Tuhan lagi melawat HKBP Rawamangun, baru membentuk ibadah khusus, datang seorang pembicara, Bapak Pendeta Yusuf Roni itu, ini gereja itu penuh, sangat-sangat penuh. Saya aja singer itu sampai deg-degan sendiri ngelihat ini apa yang terjadi gitu, maksudnya. Sampai di atas itu saya ngeliatin nggak ada berhentinya ngelihat jemaat sampai juga duduk di sela-sela. Saya ingat waktu itu saya duduknya di tangga gitu ya, dan aku ingat sampai keluar itu penuh orang duduk-duduk masih di lantai gereja gitu ya. Ya makanya berkesan. Itu saya bilang itu momen paling berkesan saya pada saat saya masih menjadi singer. Saya lihat ini luar biasa penuh sampai kursi ditambah gitu. Saya nggak tahu. Bilang sama Tuhan, kalau memang ini jalannya KBP Rawamangun punya ibadah seperti ini, ya puji Tuhan gitu, maksudnya berharap ya banyak jemaat-jemaat yang tahu loh di KBP Rawamangun juga ada ibadah seperti ini gitu kan. Tapi ya saya rasa sih itu
momen paling berkesan juga itu masih sebagai singer sih, tapi ya saya lihat, tapi ya akhirnya di ibadah-ibadah berikut juga ya kita coba, karena memang akan ada lagi perubahan ya mungkin secara aturan gereja lah, tapi itu tidak mengurangi rasa syukur lah. Karena ibadah ini tetap berjalan hingga pada saat ini 20 tahun. Saya juga nggak nyangka, kadang-kadang nggak ngitung loh, nggak ngitung. Kaget ya. Ini udah 20 tahun ya, gitu, udah 20 tahun gitu. Ya seperti itulah. Kalau dari saya sih mungkin sederhana, mungkin Angel punya momen berkesan lain. Angel, momen paling berkesan. Oke. Kayak tadi yang gue ceritain, aku udah sebelum menjadi WL, beberapa kali aku lari lah. Maksudnya nggak mau ditangkap Tuhan untuk jadi WL lah gitu. Tapi waktu itu setelah jebakan Kak Tio, jebakan Kak Betty, aku melayani lah. Itu masih berat hati sebenarnya Bang, pelayanan pertama masih berat hati karena ngerasa nggak pantesnya itu. Pelayanan kedua makin ngerasa nggak pantas. Tapi Bang, hari itu menjadi dorongan paling kuat, aku stay, aku nggak mau lari lagi gitu ibaratnya. Jadi habis pelayanan, mungkin abang, kakak, yang lain juga ngerasainnya Bang. Jadi setelah pelayanan ada jemaat yang aku kenal. Dia cari Instagramku, dia chat aku. Dia bilang gini, Kak terima kasih untuk pelayanan hari ini. Aku ngerasa diberkati banget, ada satu hal yang berubah dari hidupku gitu dia bilang. Itu aku langsung kayak gak bisa lari lagi nih gua. Waduh luar biasa. Udah gak bisa lari-lari, gak bisa lari lagi Bang udah. Gak bisa lari lagi, Gak udah bisa. sok gitu ya. Mau lari sampai mana lagi. Ternyata itulah yang poinku adalah Tuhan bisa pakai siapa aja untuk ngasih tahu kita bahwa aku mau pakai kamu gitu. Dan poin keduanya yang buat aku kayak berkesan banget adalah Tuhan bisa pakai kita untuk memberkati orang. Kita gak bisa memberkati orang Bang. Yang bisa memberkati Tuhan yang bisa memberkati melalui kehidupan kita. Itu yang aku syukuri. Yang bikin aku juga stay adalah Tuhan terima kasih masih mau pakai aku meskipun aku gak layak. Itu yang bikin aku oke. Gak lari lagi deh Tuhan, udah gitu. Ini keren banget cerita-cerita dari teman-teman, sharing dari teman-teman. Mudah-mudahan hal ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman, terutama generasi yang lebih muda supaya mau ikut terlibat dalam pelayanan. Terutama pelayanan dalam ibadah khusus kita kali ini. Ini thank you banget nih teman-teman sudah datang hari ini. Siap. Thank you juga Bang, udah ngundang kita. Jangan lupa kopi sama pisang gorengnya. Oke, sebelum kita menutup sesi ini, aku mau tanya nih kepada teman-teman, apakah ada yang teman-teman mau sampaikan untuk perkembangan dan kemajuan ibadah kita di masa yang akan datang? Angel mungkin boleh duluan. Kalau harapan sih semoga lebih banyak lagi yang ditangkap kayak aku. Amin. Biar semakin banyak yang melayani, biar kita juga ada regenerasi kali ya Bang. Kita ada regenerasi juga ke depannya. Dan pastinya sih makin banyak, kayak yang Bang Renol bilang, semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. So selamat ulang tahun ibadah pukul 13.00 HKBP Rawamangun, semakin menjadi berkat, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Renov. Oke, kalau dari saya tuh harapannya sih ya mungkin gak jauh beda juga sih dari Angel. Harapan saya mungkin sebagai WL juga berharap ke depannya pasti ibadah khusus tuh akan semakin baik. Dan berharap juga akan ada, ya mungkin seperti saya gitu, dari singer ada WL-WL baru yang akan menjadi regenerasi untuk menjadi pemimpin pujian di HKBP Rawamangun. Jadi biar ibadah khusus di HKBP Rawamangun ini tetap berjalan dengan baik dan punya generasi-generasi muda yang akan terus melanjutkan pelayanan di ibadah khusus ini gitu. Jadi HKBP Rawamangun terus berkembang dengan jiwa-jiwa muda yang terus bersemangat untuk ikut terlibat dalam pelayanan di ibadah khusus HKBP Rawamangun. Itu sih harapan dari saya, dan mengingat ibadah khusus ini 20 tahun ya, 20 tahun, jadi saya secara pribadi dan mungkin keluarga juga mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-20 buat ibadah khusus HKBP Rawamangun, supaya terus melayani untuk memberikan yang terbaik buat kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih. Kita sudah sama-sama mendengarkan sharing dari rekan-rekan pelayan kita pada hari ini.
Di episode yang akan datang, kita akan datangkan tamu-tamu yang lainnya, para pelayan-pelayan yang lainnya, dan kita akan gali lebih dalam lagi bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka melalui pelayanan kita di ibadah khusus. So, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati and stay safe and healthy. God bless. Nah, kita sudah sama-sama mendengar sharing dari rekan-rekan pelayan ibadah khusus mengenai spiritual journey mereka selama mereka menjadi pelayan. Tuhan bekerja dengan berbagai cara dan pasti itu yang terbaik buat kita. Di episode berikutnya kita akan membahas lagi lebih dalam bagaimana perjalanan rekan-rekan pelayan sampai mereka tetap melayani pada saat ini. So, until then, stay safe and stay healthy. Seluruh hidup kita itu adalah pelayanan kita. Dan kebetulan kita ketemu sama orang-orang yang pas. Kita melakukan sebuah kesalahan kecil dalam bermain musik.